mendukung keputusan MK dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mendukung dan melaksanakan. Iya. Fungsi budgeting kita harus benar-benar kita jaga. Apakah sudah benar ya? Iya. Angka untuk pembiayaan setelah keputusan MK yang itu dialokasikan pada pendidikan. Bahwa postur APBD kita harus ideal, mengedepankan kepentingan rakyat daripada belanja pegawai ya. Tetapi dari mana untuk meningkatkan itu? Salah satunya seluruh potensi yang ada ya, ini harus benar-benar kita gali ya, kita optimalkan agar menjadi PAD yang muaranya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Jawa Timur. Senang sekali saya Mustika Ratna hadir menjumpai Anda dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja bersama rekan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini luar biasa sekali tamu saya, ada Bapak Haji Agus Wicaksono SOS, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan. Pak Agus, matur nuwun ya Pak, sudah bersedia hadir. Ya, sama-sama. Dari Dapil Jatim 5, Lumajang, Jember. Begitu nje, Pak Agus ya. Bagaimana kemudian Pak, kalau kita bicara mengenai potensi Lumajang Jember pasti luar biasa. Ini nanti kaitannya dengan kita bicara soal pendapatan asli daerah, begitu ya. Meningkatkan PAD tanpa membebani rakyat, mungkinkah strategi optimalisasi pendapatan daerah? Lah, ini loh dulur pertanyaannya. Meningkatkan PAD tapi tanpa membebani rakyat, mungkinkah? Kita nggak tahu nih jawabannya Pak Agus seperti apa. Makanya pastikan Anda mengikuti podcast terus begitu ya, sampai nanti selesai. Dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Agus, ini sebelum kita bicara PAD, sebentar Pak, itu masih agak berat Pak. Kita bicara yang ringan dulu aja deh. Pak Agus, kegiatannya apa? Kalau tidak ada sidang begitu, atau mungkin kegemarannya, hobinya apa kemudian? Iya. Kan biar nggak sepaneng terus ya Pak. Jadi kita memang harus membagi waktu. Ya. Kapan kita harus melaksanakan tugas-tugas kelembagaan, kapan kita harus di lembaga, keluarga, betul. Kapan harus kita berbaur dengan komunitas hobi. Nah, itu apa ya? Kalau soal ngatur waktu begitu memang kita sulit. Sulitnya apa? Ya selain tugas-tugas di komisi, tugas-tugas di alat kelengkapan dewan yang lain, juga masih ada tanggung jawab sebagai pengurus partai di Jawa Timur. Ya. Jadi ya kita harus bisa-bisa dan pinter-pinter bagi waktunya, Mbak. Hobinya apa sih Pak Agus? Kalau saya hobinya itu motor. Ya. Tapi bukan moge, Vespa klasik. Wah, Vespa klasik. Ya, saya keren kesini tuh Pak. Pakai Vespa tadi. Oh iya? Iya, enggak bawa mobil. Karena jam 4 sih, kendaraan cukup padat. Betul, itu waktu-waktunya ini ya. Saya harus pakai motor. Harus bisa dan menyiasati. pilihan motornya adalah Vespa klasik. Vespa klasik? Iya. Wow, sudah lama ya maksudnya untuk penggemar Vespa klasik Pak Agus? Oh, mulai dari muda. Lo kan sekarang juga tetap muda. Oh begitu iya. Ya Bu ya pastinya. Iya. Konfirmasi nih. Iya. Kan selalu muda Pak Agus. Jadi memang suka ya. Jadi ada komunitas. Suka. Ada komunitas. Vespa klasik. Itu sudah touring kemana aja Pak? Kemarin itu kita silaturahmi dengan seluruh teman-teman komunitas Vespa itu di Pintu Langit, Pandaan. Ya. Setelah ini Kelut. Ke Gunung Kelut? Iya. Wah, semakin jauh ya jaraknya. Jadi bagaimana kita selaku komunitas hobi juga sebagai anggota DPRD yang ini memang salah satunya adalah dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 penyelenggara pemerintahan daerah itu eksekutif dan legislatif. Iya. Dengan
komunitas yang kita bangun sebenarnya itu juga meningkatkan PAD kita. Oh gitu. Iya. Bagaimana tidak kita Soalnya? adakan silaturahmi secara nasional. Kalau di Bali internasional. Oh oke, jadi silaturahmi nasional itu kan nanti bisa orang-orang dari luar daerah, dari Datang. luar provinsi datang ke Jawa Iya, Timur. perputaran uangnya di sini. Betul, UMKM kita juga ikut terdongkrak Terdampak. begitu ya. Baik, Pak. Wah berarti ini ya memang apa ya kalau kita bicara mengenai akalnya itu luar biasa ya untuk kemudian Iya. membantu mengungkit pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur. Salah satunya itu tadi ya melalui silaturahmi nasional teman-teman yang bergabung dalam komunitas Vespa Klasik. Tapi kalau touring gitu Pak Agus masih kepikiran nggak tugas-tugas di Dewan ini kan yang berkaitan dengan keuangan ini ya Komisi C. Itu kan bisa dibilang rada jelimet. Iya. Gimana? Masih kepikiran nggak atau sudah Kalau fresh dulu? sudah di Vespa, Iya. ya fokusnya ya sudah di Vespa. Oh iya, jadi bisa melupakan sejenak. Masih bisa melupakan sejenak. Karena bagaimanapun Iya. memang otak kita ini ya luar biasa Allah menciptakan. Tapi bukan berarti tidak overhead ya. Kalau kita terus ya di situ saja, Iya. tidak pernah dialihkan antara otak kanan dan otak kiri tidak seimbang. Kita setelah jadi anggota DPRD atau jadi pejabat ya pensiunnya pasti kurang sehat, Oke. bonusnya stroke Iya, biasanya. iya. Ini kan Pengalihan itu penting. untuk menjaga keseimbangan, Keseimbangan antara otak otak kanan kanan dan kiri, otak kiri. kemudian menjaga kesehatan juga pastinya, Iya, betul. begitu ya. Pak Agus begini, untuk Komisi C sendiri itu kan membidangi keuangan dan perbankan, perpajakan dan retribusi, pemegang kas daerah atau perusahaan daerah, perusahaan patungan, badan usaha dan penanaman modal, serta pengawasan keuangan dan pembangunan daerah. Tentu dibutuhkan orang-orang yang jeli dan cermat. Apalagi ini bidang yang penuh godaan. Tantangannya di mana Pak Agus? Ya tantangannya luar biasa. Maksudnya tantangan yang luar biasa dengan kondisi bangsa kita ya dan kondisi global Iya. ya. Hari ini kebijakan efisiensi anggaran sudah dilakukan oleh pemerintahan ini untuk penyesuaian ya. Bukan berarti negara ini minim anggaran, enggak. Tetapi ada pengalihan yang menurut saya secara pribadi, secara awam menilai bahwa pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah mulai memperkuat geopolitik dan geoekonomi. Oke. Maka itu pemerintah Provinsi Jawa Timur Iya. ya harus mengikuti. Sekali lagi harus mengikuti. Harus bisa menyelaraskan ya. Bagaimana kita menyelaraskan. Ya. Efisiensi anggaran oke, kita laksanakan ya. Tetapi semangat kita bagaimana terus meningkatkan pundi-pundi pendapatan yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya sesuai kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Iya, iya. Karena Jadi- karena kewenangan pajak provinsi ya itu cuma nambah ya. Oh, oke. Kalau pajak hotel, restoran, Iya. reklame sampai pada itu apa pertambangan itu kan kewenangan daerah, mineral bukan logam. Baik, jadi memang harus kita tahu ya di mana kemudian kewenangan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi seperti itu ya Betul. pastinya. Nah ini bicara soal PAD atau pendapatan asli daerah ini Pak Agus, bisa disampaikan nggak kepada dulur Jawa Timur ini? Seperti apa sebenarnya sumber-sumber dari PAD ini yang memang harus difahami begitu oleh dulur-dulur di Jawa Timur? Iya, jadi kontribusi masyarakat Jawa Timur luar biasa. Ya. Kenapa? Pendapatan asli daerah kita dari tertibnya warga Jawa Timur tiap tahun membayar pajak kendaraan bermotor untuk biaya balik nama kendaraan bermotor itu cukup luar biasa memberikan
energi bagi kekuatan APBD kita. Total keseluruhan PAD kita, termasuk dari pajak rokok, terus pajak air mineral, pajak air bawah tanah, itu berkisar hampir 18 triliun. 18 triliun. Yang sebelumnya itu di atas 20 triliun. Yang katanya orang mengatakan, mungkin pertanyaan ini belum disampaikan, Jawa Timur loss anggaran 4 miliar. Itu perlu saya sampaikan kepada warga masyarakat. Iya, 4 triliun ya, itu terkait dari pajak kendaraan bermotor. Iya. Ya kan, loss anggaran itu sekitar lebih kurang 4 triliun dari pajak kendaraan bermotor. Iya. Artinya begini Pak Agus, terkait loss itu mungkin harus dijelaskan juga nih. Iya. Selaku wakil rakyat, Pak. Betul. Artinya supaya tidak ada salah persepsi di tengah-tengah masyarakat. Kenapa sampai kemudian 4 triliun? 4 triliun itu bukan angka sedikit loh, Pak Agus. Betul. Gimana Pak Agus? Jadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang pembagian keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang dulu seluruh pajak kendaraan bermotor itu semua milik pemerintah provinsi. Baik. Tapi begitu lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Jawa Timur provinsi itu mendapatkan 34%. 64%-nya itu untuk kabupaten kota. Itulah akhirnya kita kehilangan sekitar 4 triliun itu tadi. Oke, karena memang itu aturan yang memang dibuat. Yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dan kita harus melaksanakan. Gitu. Baik. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Kemudian kalau kita bicara begini, anggapan dari masyarakat kalau saat pemerintah butuh uang itu justru yang kena getahnya itu rakyat, begitu ya. Sesuai tema kita hari ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani rakyat, gitu. Mungkinkah, gitu loh Pak Agus? Yeah. Ada nada pesimis atau lebih tepatnya pertanyaan kalau boleh dibilang, gimana? Warga yang baik itu warga yang taat akan pajak. Dan saya sangat bangga dan sekaligus apresiasi yang luar biasa terhadap warga Jawa Timur. Kalau melihat dari disiplinnya, taatnya membayar pajak, ya, sehingga PAD kita sangat luar biasa dibanding provinsi-provinsi yang lain. Saya melihat dalam kinerja mitra kami, itu hanya 15% yang tidak taat pajak. Hanya 15%? Hanya 15%. Ya. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Ibu Gubernur, itu selalu membuat policy, kebijakan untuk meringankan warganya dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor. Baik. Tiap tahun itu selalu dilakukan pemutihan. Nah, kalau misalkan hari ini Bu Gubernur kita sering dibully bahwa kenapa kok tidak seperti Jawa Barat? Ya. Saya selaku warga Jawa Timur tidak setuju. Bukan kenapa Pak Agus? Yang pertama, kondisi bangsa ini dan kondisi secara global, keuangan secara global luar biasa hari ini, memprihatinkan. Yang kedua, pemerintah sudah melakukan kebijakan efisiensi anggaran. Yang ketiga, konsekuensinya adalah terlalu banyak loss anggaran. Ketika digratiskan total se-Jawa Timur, ya, maka kita akan kehilangan ya kurang lebih 16 triliun. Terus apa yang akan kita lakukan
untuk penyelenggaraan pemerintahan, Untuk membiayai untuk pembangunan pelaksanaan ya. pembangunan, termasuk dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyat. Tapi kalau Pak Agus melihat itu sebenarnya sekarang seperti apa kondisi PAD di Jawa Timur? Mampukah kemudian untuk membiayai pembangunan tanpa ketergantungan dengan pemerintah pusat? Seperti apa Pak Agus? Provinsi Jawa Timur, kekuatan APBD kita cukup mantap. Oke. Dan saya yakin perjalanan 5 tahun ke depan yang sekarang ini sedang dirumuskan, sedang disusun rencana program jangka menengah daerah, RPJMD. ya. Karena bupati, wali kota, gubernur dan wakil gubernur setelah dilantik, ya, paling lambat 6 bulan harus ada RPJMD. Baik. Kebetulan ketua pansusnya saya. Oh Bapak. Jadi Iya, iya. jelas dalam RPJMD itu berisi tentang visi misi, program dan agenda Bukoviva dan seluruh jajaran pemerintahan ini 5 tahun ke depan. Bagaimana Jawa Timur ini menjadi gerbang Nusantara baru. Iya. Nah, artinya apa? Ada ruang publik, ada ruang ekonomi yang akan diciptakan oleh pemerintahan ini. Melalui penguatan modal yang dilakukan oleh pemerintah pada UMKM kita. Hari ini ya, Iya. seluruh perbankan kita ya tidak hanya profit oriented ya, tetapi bagaimana bisa memberikan pemberdayaan terhadap UMKM kita melalui permodalan yang ringan. Akses permodalan. Iya, Ya. saya selalu ngeritik. Apa tuh Pak kritikannya? Apa kritikannya? Bank Jatim itu suku bunganya cukup tinggi gitu loh. Artinya Iya. memberi akses permodalan tetapi suku bunganya tinggi Iya, gitu ya. nggak boleh. Betul. Bagaimana Nggak boleh. kemudian bisa meringankan begitu Iya, ya Pak? betul. Bicara soal Bank Jatim dan teman-temannya yang merupakan BUMD Provinsi Iya. Jawa Timur. Tentu mereka juga berkontribusi Pak Agus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kondisi BUMD di Jawa Timur? Ya, jadi semuanya berkontribusi terhadap PAD kita. Iya, salah satunya Tetapi- dari sisi BUMD-nya. Iya, tetapi saya melihat ini belum maksimal. Ya. Belum maksimalnya di BUMD, artinya begini, dari BUMD yang ada, kondisinya sekarang seperti apa yang dikatakan belum maksimal itu? Yang pertama, antara aset dan fasilitas ya, Oh oke. yang ya. diberikan oleh pemerintah daerah melalui APBD kita, itu belum seimbang dividen yang diberikan kepada pemerintah. Baik, Sumbangan PAD-nya cukup kecil gitu. ya masih belum mencapai target begitu? Iya, begitu. Ya. Jadi tidak sebanding gitu loh dengan modal yang diberikan oleh Pemerintah APBD provinsi. kita. Gitu. Oke. Kalau Bank Jatim, saya pikir cukup lumayan besar memberikan dividen. Kalau dibilang Bank Jatim ini dari provinsi yang lain, ini paling oke Iya, iya. penyumbang Dividen. PAD-nya, dividennya. Tetapi kenapa menurut saya kurang maksimal? Ya masih terjadi fraud di internal Bank Jatim. Salah satu contoh Iya. itu terjadi kredit fiktif yang terjadi di cabang Jakarta. Betul. Ini terkait dengan kasus kredit fiktif Bank Jatim hingga ratusan miliar. Seperti apa evaluasi dari teman-teman di Komisi C ini Pak Agus? 569 miliar ya kerugiannya. Jadi sebenarnya pengawasan internal Iya. di Bank Jatim ini harus diperkuat. Oke. Analisis kreditnya juga harus begitu. Rekrutmen sumber daya manusianya, kalau mau menjadikan pimpinan cabang itu ya bukan sekedar karena orangnya kan itu, tapi ya memang harus cinta banget terhadap profesinya dan cinta banget terhadap Jawa Timur.
Jadi supaya lebih ngeblend gitu ya, Iya. lebih menyatu gitu. Karena fraud ini bukan hanya terjadi satu kali ini, setiap tahun. Dengan begini Pak, kejadian itu setiap tahun, artinya berulang. Selalu ada case atau kasus seperti itu. Seperti apa sih kemudian suara dari teman-teman Komisi C? Artinya begini, menyikapi hal itu. Mitra Komisi Mitra C kita. kan. Tapi bagaimana sebenarnya komunikasi yang selama ini terjalin? Ya, kita sering mengadakan rapat kerja dengan direksi, dengan direktur, dengan komisaris kita undang, dengan seluruh sumber daya manusia yang cukup kompeten di situ. Tapi memang tidak ada perubahan. Oke. Maka sebenarnya dengan kejadian di DKI, cabang DKI, sebenarnya kita sudah mengeluarkan rekomendasi, dan rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Jawa Timur. Jadi sebenarnya itu wajib hukumnya pemerintah daerah mengevaluasi atau menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Oke. Ini kita Itu minum bentuk dulu fungsi Pak, biar pengawasan. adem Pak Agus. Siap. Iya, soalnya kalau bicara itu kan lama-lama rada ini ya Pak, jadi adem dulu. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat,
listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Pak, berarti gini, kalau pihak eksekutif nih, pemerintah Provinsi Jawa Timur kan memang bertekad dan berkomitmen untuk selalu mengevaluasi, memperbaiki kondisi BUMD apapun itu, begitu ya. Dukungan dari Komisi C gimana, Pak Agus? Komisi C dalam hal ini ya seluruh DPRD Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan, karena Komisi C itu tidak selesai di situ. Di situ ada badan anggaran. Ya. Badan anggaran itu juga terdiri dari representasi fraksi-fraksi yang itu punya kebijakan luar biasa berkaitan dengan permodalan dan sebagainya. Iya, iya. Maka sebenarnya dukungannya cukup luar biasa terhadap BUMD kita. Oke. Hanya saja mungkin harus sumber daya manusianya saya pikir ya oke saja, tetapi memang belum dimaksimalkan seluruh potensi seluruh potensi yang ada di Jawa Timur. Kita misalkan punya air mineral yang cukup luar biasa ya. Sebenarnya kalau berbicara minum ya, kita rapat-rapat itu sebenarnya cukup bisa di handle oleh BUMD kita. Seluruh pemerintahan ini diinstruksikan untuk air mineral yang bersih, sudah selesai. Iya, karena kan ada BUMD terkait air bersih juga ya Pak di Jawa Timur. Potensinya luar biasa. Apakah artinya ini Pak masih ada beberapa potensi yang belum tergarap secara maksimal? Ada bidang-bidang yang mungkin masih harus kita perhatikan lagi, mungkin bisa memberikan potensi besar begitu untuk menyokong pendapatan asli daerah Jawa Timur. Iya, betul. Jadi memang dari sisi bersaing dalam bisnis memang luar biasa. Tapi kita tidak boleh pesimis. Artinya kalau biasanya orang mengatakan badan usaha milik daerah ya, baik milik kabupaten, kota maupun Jawa Timur, BUMN juga ya, itu kan juga dikritik. Nggak pernah punya kreativitas inovasi seperti pengusaha swasta. Nah kan itu. Oh, oke. Nah kan itu. Kita itu harus menjadi tantangan kita. Inovasi ya Pak? Iya. Kuncinya inovasi. Kuncinya begitu. Kenapa misalkan perhotelan ya, yang dikelola oleh Pemda itu tidak akan maju.
Tapi begitu dikelola oleh pihak swasta, dikerjasamakan ya, maka itu akan maju. Bisa dikatakan Apa yang kemajuannya salah? pesat ya. Kemajuannya pesat. Ya, ya. Gitu loh. Banyak potensi-potensi PAD kita yang belum tergarap. Di seluruh bidang, bukan hanya BUMD saja. Iya. Banyak potensi pertanian kita yang hari Betul. ini yang menurut saya cukup luar biasa untuk dimanfaatkan itu menjadi PAD kita. Nah, termasuk salah satunya potensi pariwisata juga ini Pak Agus. Bapak kan dengan komunitas Vespa klasik suka touring. Iya. Sambil mungkin menginventarisir seperti apa potensi pariwisata yang belum begitu tergarap optimal. Gimana Pak? Iya. Jadi untuk periode akan datang, ini memang pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintahan Bu Kofifa dan Mas Emil ini Iya. tetap konsentrasi pada prioritas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pariwisata. Tetapi saya berharap pariwisatanya ya tidak hanya sekedar seperti kemarin-kemarin, tetapi secara serius, secara bergotong royong, secara kolektif bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, Iya. untuk benar-benar menjadi destinasi wisata, dan itu peluang PAD yang luar biasa. Termasuk artinya selama ini potensi-potensi tempat wisata yang belum tergali secara optimal, mungkin bisa Iya. itu tadi ya, kita bicara soal inovasi ya Iya. Pak Agus ya. Iya. Bagaimana kemudian membuat agar tempat wisata tadi bisa naik kelas, pastinya Iya. begitu. Iya, jadi konsentrasinya ini pembangunan yang itu juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Walaupun Bromo, Tengger itu memang ditangani oleh TNBTS, Iya. tetapi pembangunan itu akan dilaksanakan dengan kekuatan APBN, itu 3 kabupaten, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo, dan Malang, itu untuk dijadikan salah satu ikon ya. Oke. Dan itu harapannya adalah dividen dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Baik, tentunya harus ada sinergi dan komunikasi yang baik ya. Ada political will antara pemerintah pusat, provinsi, dan utamanya pemerintah kabupaten kota, Betul. serta masyarakat tentunya. Betul. Untuk itu Pak Agus ya. Iya. Mereka harus bekerja Kesadaran sama. masyarakat. Itu yang nggak kalah penting deh kayaknya Iya. Pak. Ya, kesadaran masyarakat. Ya, jadi begini, wisata kita itu sebenarnya luar biasa. Betul, betul. Tetapi salah satunya tidak ada kesadaran masyarakat. Jadi potensi itu ada ya. Iya. Kemudian pemerintah peduli dengan pembangunan infrastruktur dan akses lainnya ya. Tetapi kadang-kadang warga masyarakat ini belum dididik ya, Ya. untuk menjadi Tuan rumah pemandu yang wisata baik. di sana. Serta menjadi tuan rumah yang baik Tuan tentunya rumah yang ya. baik dan pemandu wisata. Betul, pemandu Lain, wisata. Mbak. Misalkan di Jogja, misalkan di Bali, kita kesasar mereka dengan ramah, Ya. dan mereka sudah tahu tempat yang kita tanyakan. Nah, itulah ya tantangan bagi warga Jawa Timur. Nah, misalkan di Bromo itu kan Pandalungan ya. Ya. Kalau masyarakat Bromo Tenggernya mungkin sudah terdidik menjadi tuan rumah yang baik, menjadi pemandu wisata yang baik di sana. Tetapi mungkin daerah-daerah sekitar pendukungnya itu juga harus Diedukasi juga. Diedukasi juga. Betul. Dan kemudian hari ini Mbak sudah ke sana, restoran, termasuk hotel, ini cukup representatif. Dan hari ini kedatangan wisata asing utamanya cukup luar biasa di Bromo. Betul, jadi ada kemajuan pastinya Iya. begitu ya Iya. Pak Agus ya. Betul. Baik, selain pariwisata Pak, kita bicara soal optimalisasi APBD Jawa Timur yang fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan juga proyek strategis. Kalau kita bicara soal sektor pendidikan, seperti apa kemudian membangun masyarakat Jawa Timur? Iya.
Jadi tugas pemerintah dan itu wajib dilakukan. Iya. Ya mencerdaskan Kehidupan anak bangsa. Yang pertama, dari kekuatan APBD kita yang mencapai 34 triliun, 20% lebih itu teralokasikan untuk pendidikan. Ya. Namun, ya, memang masih menyisakan persoalan dan masalah di bawah. Kadang-kadang banyak orang menyampaikan bahwa saya selaku wali murid ya, itu orang tua itu masih terbebani dengan pendidikan yang masih dianggap mahal kan itu. Kemarin ada keputusan MK. Iya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur harus siap melaksanakan itu. Bagaimana menyiapkan ya generasi-generasi kita, dan itu juga pembiayaan ya. Maka tidak hanya sekedar siap, tapi dibuktikan dengan APBD kita yang harus kita alokasikan ke sana semenjak keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Tapi begini loh Pak Agus, kalau kita bicara mengenai putusan MK atau Mahkamah Konstitusi kemarin, seperti apa kemudian ke depan terkait dengan penganggaran? Artinya jangan sampaikan kemudian ini membebani begitu loh. Baik itu APBN, utamanya APBD kalau kita bicara di level provinsi begitu ya, kabupaten kota. Ada kan masih pihak yang meragukan, mampukah kemudian kita bicara bahwa APBN atau APBD ini melaksanakan putusan MK? Kita bicara keterbatasan anggaran atau alokasi anggaran begitu Pak? Tidak boleh, itu kebutuhan dasar. Jadi seluruh penyelenggara pemerintahan, gubernur, wakil gubernur, dan kita 120 orang anggota DPRD dari seluruh partai yang ada, wajib hukumnya mendukung keputusan MK dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mendukung dan melaksanakan. Iya. Fungsi budgeting kita harus benar-benar kita jaga. Apakah sudah benar ya angka untuk pembiayaan setelah keputusan MK yang itu dialokasikan pada pendidikan. Oke. Tidak memberatkan atau bagaimana? Sebenarnya berbicara berat atau tidak itu ya tergantung goodwill kita. Kalau itu memang perintah konstitusi, mau tidak mau harus dijalankan. Dan memang bagaimana kebutuhan dasar akan pendidikan itu benar-benar dilaksanakan oleh pemerintahan ini. Bagaimana menciptakan generasi-generasi cerdas ya, dengan memberikan pendidikan yang berkualitas ya, dan tidak membebani orang tua siswa. Baik, artinya memang benar-benar memberikan pendidikan yang merata, pendidikan berkualitas itu yang merata bisa dinikmati oleh siapapun. Tidak kalah penting juga atau menjadi perhatian kita juga saat ini adalah MBG atau makan bergizi gratis Pak Agus. Penganggaran MBG itu sendiri seperti apa? Atau perhatian ini terkait MBG ini sendiri bagaimana kalau teman-teman Komisi C? Jadi untuk makanan bergizi gratis itu ya memang kita anggarkan di APBD kita. Untuk tahun 2008 kemarin kalau nggak salah sekitar 800 miliar. Terkait MBG itu. Ya jadi begini Mbak, APBD kita itu tidak hanya berisi tentang pikiran-pikiran kita, ya, tetapi harus sinergi dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat apa programnya yang menjadi
tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan secara nasional itu ya harus diikuti. Jadi itu tadi kalau kita bicara terkait sinergi. dengan keselarasan, kemudian sinergi begitu ya. Karena Pak kita Agus, ya. hari ini juga masih banyak ketergantungan. Kekuatan APBD kita ya, itu masih ya ditopang oleh APBN. Oke. Belanja pegawai dan sebagainya kan gitu. Termasuk infrastruktur, termasuk ketika sudah perintah bahwa ada makan bergizi gratis, ya kita harus siapkan, kabupaten kota harus siapkan. Dan dari kekuatan APBD kita 34 triliun, saya pikir ya tidak terlalu membebani, bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Nah, ini kaitan kemudian kebutuhan dasar itu kan pendidikan, kemudian kesehatan ya Pak Agus ya. Kalau untuk optimalisasi APBD Jatim terkait dengan bidang kesehatan sendiri seperti apa? Ya, kalau salah satunya memang kita sering ya rapat kerja dengan Dinas Kesehatan yang menghadirkan seluruh direktur rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur. Dari masing-masing itu ya semuanya memberikan PAD, tapi kan dikelola brut. Jadi ya uang mereka yang dihasilkan dari pelayanan di rumah sakitnya itu kembali ya untuk meningkatkan pelayanan di sana, untuk bangun apa, untuk beli alat kesehatan, untuk ini, untuk ini. Itu hanya laporan sejarah, karena Badan Layanan
BLUT itu. Badan Layanan Umum Daerah ya. Badan Layanan Umum Daerah. Jadi seperti Dokter Sutomo itu ya menyampaikan tiap tahunnya itu dividennya sekian. Setelah itu dikembalikan untuk ini kan. Memang repot ya Mbak. Kita menekan untuk rumah sakit PAD yang tinggi. Iya. Nah, nanti rakyat yang jadi korban kan gitu. Takutnya begitu gitu loh. Ya sudah, yang penting standar pelayanan ya terhadap masyarakat ini harus bagus. Mungkin kecepatan juga seperti apa menangani ketika masyarakat ada keluhan. Jadi kecepatan dan juga ketepatan tindakan pastinya ya. Betul. Pak Agus itu juga sangat dibutuhkan. Yeah. Pak, gini, kalau kita bicara soal pembangunan fasilitas kesehatan, kemudian pembelian juga alat-alat kesehatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya kemudian itu juga menjadi perhatian dari teman-teman Komisi C. Bukan, itu Komisi E sudah. Kita hanya laporan pendapatannya. Lebih kepada laporan pendapatannya. Ya, untuk peruntukannya itu di Komisi E. Ya. Baik, berarti begini Pak, kalau kita bicara postur APBD di Jawa Timur tahun 2025 itu sudah maksimal belum kalau Bapak melihat? Ya kalau dibilang postur ideal banget ya belum lah. Jadi memang kita bersama-sama ya bagaimana terus ada perbaikan bahwa postur APBD kita harus ideal, mengedepankan kepentingan rakyat daripada belanja pegawai ya. Tetapi dari mana untuk meningkatkan itu? Salah satunya seluruh potensi yang ada ya, ini harus benar-benar kita gali ya, kita optimalkan agar menjadi PAD yang muaranya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Nah, kalau dari dapilnya Pak Agus sendiri, ini kan dapil 5 ya Pak ya, Lumajang Jember. Nah, itu sambatan konstituen, sambatan warga, di situ seperti apa kalau kita bicara soal PAD atau soal APBD Jatim, bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kalau masyarakat Lumajang berbicara kewenangan pemerintahan provinsi itu hampir minim komplain. Minim komplain ya? Iya, karena ruas Probolinggo sampai Lumajang Wonorejo itu ada pelebaran, ada perbaikan dan itu kewenangan pemerintah provinsi ya. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi yang kalau kesahkan memang salah satunya dalam hal bidang pendidikan itu aja. Kalau pendidikan apa yang menjadi keluh kesah mereka, Pak Agus? Keluh kesahnya ya seragam gratis. Dulu pernah dijanjikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi tidak ada kan itu. Ada, tetapi harus bagaimana kan itu. Artinya belum gratis total kan itu. Jadi dirasa apa ya, masih sentuhan-sentuhan kebijakan ini masih dirasakan belum maksimal di dunia pendidikan. Padahal ya kita semua ya sudah berusaha maksimal. Tetapi memang persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan ke depan di pendidikan, kesehatan dan di lainnya memang pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk anggota DPRD-nya harus siap dan semangat bagaimana mencari solusinya agar kesejahteraan, pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Pak Agus, kalau begini, ini kan saat ini di tengah efisiensi anggaran, tapi kan juga ada beberapa semacam pembangunan infrastruktur, proyek-proyek strategis yang ada di Jawa Timur, itu seperti apa Pak Agus? Iya, jadi rencana pembangunan di Jawa Timur dengan efisiensi anggaran tidak begitu berpengaruh. Tidak begitu berpengaruh ya Pak? Iya, semuanya tetap jalan. Tetapi memang dana alokasi khusus yang biasanya itu dari pemerintah pusat memang terkurangi, khususnya untuk infrastruktur. Tapi bukan tidak ada sama sekali, kan? Tetapi itu DAK dikurangi ya. Kita Juni ini mungkin cair 40-50%. Tetapi efisiensi apakah tidak bisa bangun? Bisa. Kenapa? Karena perintah efisiensi, kunjungan kerja misalkan ya di internal DPRD, kunjungan kerja yang biasanya itu dilakukan ke beberapa negara, ke beberapa kota, itu secara otomatis terkurang. Kegiatan-kegiatan dewan yang tidak efektif, ya, dan tidak berkontribusi terhadap kemajuan pemerintah Jawa Timur, ya, kebijakan begitu ya. Ya, maka itu kita efisiensi. Jadi seperti itu ya. Sama, pemerintah di eksekutif juga melakukan efisiensi. Beberapa peningkatan kapasitas yang misalnya dilakukan oleh seluruh OPD biasanya tiap tahun ada 2 kali, itu kita pangkas juga. Baik, jadi maka, artinya pembangunan tetap jalan. Jadi artinya kalau kita bicara soal pelayanan publik, anggaran itu tetap ada. Tetap ada. Jadi efisiensi anggaran, pengurangan DAK, tapi kita juga efisiensi. Untuk apa efisiensi? Untuk menutupi ya pembangunan infrastruktur yang tadi. Jadi saya pikir pemerintahan ini akan berjalan ya sesuai dengan harapan
warga masyarakat Jawa Timur. Iya, jadi artinya nggak perlu khawatir begitu ya masyarakat. Kalau terkait dengan pelayanan publik, Pak, tadi kita bicara melanjutkan di awal tadi kan sempat terkait dengan Lumajang Jember, itu kita bicara potensi pariwisata, kemudian kita bicara potensi hasil kekayaan alamnya begitu ya, itu kan juga luar biasa. Ini seperti apa kemudian Bapak kan dari Dapil Lumajang Jember, artinya memaknai untuk bisa memaksimalkanlah PAD begitu dari itu tadi sumber-sumber yang mungkin belum terlalu tergali secara optimal, Pak Agus. Betul. Kita itu punya yang namanya Semeru. Ya. Dan pasir Semeru itu terbaik nasional. Bahkan untuk pembangunan tol wajib hukumnya pakai Semeru atau Merapi. Standar itu. Itu standar. Iya, standarnya begitu. Tetapi ya ternyata belum dikelola dengan baik menurut saya. Oke. Dari sisi perizinan ya kadang-kadang terlalu sulit, terlalu berbelit-belit. Katanya kan. Oke. Artinya itu makanya kemudian pemerintah pusat berbicara berkali-kali terkait penyederhanaan izin, penyederhanaan pengurusan segala sesuatu yang bersifat administratif. Mungkin begitu ya Pak Agus? Betul. Jadi potensi luar biasa. Tetapi yang menentukan pajak bukan kita, pemerintah daerah. Ya. Sayangnya pemerintah daerah Kabupaten Lumajang ya, sejak saya anggota DPRD di Lumajang, sampai saya jadi ketua DPRD 3 kali berturut-turut di sana, kita dorong untuk menaikkan pajak. Itu seperti apa responnya? Belum direspon dengan baik. Artinya apa? Ya. Itu milik negara. Kemudian dimohonkan izin oleh masyarakat ya. Nah, kemudian mengangkut pasir bertonton beribu-ribu truk, tapi PAD ya pendapatannya itu minim sekali, bahkan tidak seimbang dengan kerusakan jalan yang diakibatkan lalu lintas pasir. Itu tadi ya pertambangan pasir itu tadi ya. Artinya begini, itu kan kekayaan dari Kabupaten Lumajang loh, yang seharusnya kan bisa untuk menghidupi kan masyarakat Kabupaten Lumajang. Jadi harus menjadi berkah. Saya contohkan, saya yang memimpin waktu itu datang ke Karangasem. Karangasem itu saya tanya, PAD terbesarnya dari mana? Apa dari pariwisata karena di Bali? Enggak. Dari pasir. Dari pasir? Iya. Pasirnya, berbicara pasir secara kualitas dan kuantitas, nggak ada apa-apanya dengan Lumajang. Tetapi pendapatannya jauh, gitu loh. Kenapa pendapatannya jauh? Mereka pajaknya 100 ya, per ton. Kita hanya 20.000. Mulai Bupati pertama Haji Ahmad Fauzi sampai hari ini. Baik. Padahal kalau nggak salah itu Undang-Undang Minerba tahun nomor 9 tahun 2004, pajak galian C ya itu secara bertahap, secara periodik itu harus dinaikkan. Tapi hari ini saya lihat masih belum. Mungkin kemudian nanti ada intervensi dari teman-teman atau dari yang dapilnya seperti Pak Agus Lumajang Jember untuk kemudian berkomunikasi. Ya itu tadi, mungkin ada kekhawatiran, ada persepsi masyarakat. Wah, Bupati ini menaikkan pajak pasir. Padahal yang menikmati pasir itu bukan orang Lumajang dan Jember. Justru yang banyak itu orang Surabaya dan luar kota. Dari luar wilayah itu ya pasti yang lebih banyak menikmati. Kalau masyarakat Lumajang bangun mungkin cuma 3 truk. Tapi kalau yang keluar ya itu ribuan truk. Siapa yang diuntungkan?
Ya pengusaha di luar kota menurut saya. Baik, faktanya seperti itu ya Pak Agus. Pak Agus, ini kalau kita bicara, wah berbagai potensi yang memang harus digali ini bukan komisi lagi saya ini, keseluruhan saya dan ini. Dan itu 1 jam itu nggak cukup Pak Agus. Nanti akan kita lanjutkan di podcast-podcast selanjutnya begitu ya. Apa kemudian hal menarik lagi yang harus dilakukan untuk semakin meningkatkan PAD di tengah tantangan yang kompleks begitu ya Pak ya saat ini ya. Baik Pak Agus, Bapak Haji Agus Wicaksono SOS, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PD Perjuangan. Matur nuwun ya Pak Agus Sama-sama, sudah Mbak. bersedia hadir di sini. Wah seru, abis ini baliknya naik Vespa klasik yang luar biasa. Naik Vespa klasik itu sambil ngopi. Keren banget itu. Saya mohon juga JTV ngundang saya lagi. Oh pasti dong, jangan khawatir. Dengan isu yang betul, dengan strategis isu dan yang dibutuhkan informasi maupun edukasinya untuk warga masyarakat. Betul, pastinya juga Kita seperti bukan apa untuk mendukung kebijakan Pemprov Jatim pembenaran, juga. tapi tujuannya untuk perbaikan bersama. Baik, itu bukan semangat karena kita. suka dan tidak suka, tapi kita cinta Jawa Timur dan cinta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, termasuk utamanya warga Jawa Timur. Baik, Pak Agus Wicaksono, terima kasih ya Pak ya. Dan baik dulur Jawa Timur, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Haji Agus Wicaksono SOS, Wakil Ketua Komisi C DPD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PD Perjuangan Dapil Jatim 5 Lumajang Jember. Sampai di sini Jatim Channel Podcast DPD Provinsi Jawa Timur kali ini dulur, sampai berjumpa. Saya Mustika Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal.